kita pernah mengalami sebuah peristiwa tertentu di masa kanak-kanak yang memiliki sebuah intensitas emosi khusus. Yang itu akhirnya secara neurobiologi, peristiwa-peristiwa itu kita simpan di dalam hipokampus kita. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, ternyata di antara kita ada yang mengalami peristiwa itu dengan sangat hebat dan luar biasa. Sehingga akhirnya dampaknya jadi juga luar biasa. Bagaimana rasa takut kita, bagaimana rasa ditinggalkan dalam diri kita, bagaimana rasa bersalah yang terus-menerus muncul, atau rasa malu dan rasa ragu dalam diri kita yang tiba-tiba itu berlebihan sekali. Padahal Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini, kalau menurut para ahli ada namanya segitiga cinta. Ya, itu adalah tentang bagaimana kita mencintai orang lain. Ketika kita bisa berhubungan, berinteraksi, kemudian bersahabat, berpasangan, itu selalu tentang mencintai orang lain. Tapi juga kita bisa mengalami itu, melakukan itu, kemudian juga berinteraksi dengan baik karena kita merasa bahwa kita dicintai oleh orang lain. Nah, ternyata kita bisa mencintai, dicintai, itu karena satu hal, karena kita mencintai diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, inner child yang terluka sejatinya ketika cinta yang kita miliki ini menjadi terluka. Ketika kita menjadi kesulitan untuk mencintai diri kita, rasanya diri kita ini salah semua. Atau mungkin kita cenderung menyalahkan, atau kemudian kita merasa bahwa diri kita ini tidak berdaya melakukan semua hal di dunia ini. Perasaan yang seperti itu akhirnya menyebabkan kita juga jadi gagal untuk bisa mencintai orang lain. Karena tidak mungkin kita bisa mencintai orang lain dengan baik ketika kita tidak menghargai dan percaya pada diri kita. Dan karena perasaan ini tidak pernah muncul, akhirnya seringkali menyebabkan kita gagal untuk merasa bahwa orang lain mencintai kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang kalau kita lihat ada anak-anak yang tumbuh dengan sangat cemas akan perpisahan. Ditinggal di playgroup, ya, baru aja 5 menit sudah luar biasa. Mungkin jika ini hanya sepekan, 2 pekan itu hal yang wajar saja terjadi. Tapi ada anak-anak yang sampai berbulan-bulan dia ketakutan akan perpisahan. Mungkin kita juga bisa melihat ada orang-orang yang mereka sampai melakukan banyak hal untuk mempertahankan sebuah hubungan. Ada yang sampai harus, "Mas, kalau Mas jahat sama aku bunuh diri." Atau mungkin ada orang-orang yang dia harus kemudian merelakan menyandarkan dirinya pada orang lain, tidak pada dirinya, tidak pada keluarganya, tidak pada nilai-nilainya. Aku rela diapakan siapa saja demi cinta. Ya, karena dia mengalami sebuah peristiwa yang mungkin sangat hebat di masa kanak-kanaknya. Sehingga rasanya dia tidak pernah dicintai oleh orang lain. Sehingga terus-menerus berusaha untuk mencari cinta dalam dirinya. Inilah inner child yang lahir karena seringkali cinta yang seharusnya mempercayai, cinta yang seharusnya memberikan otonomi, cinta yang seharusnya membuat kita memiliki inisiatif-inisiatif berharga dalam hidup, ternyata melukai. Cinta yang seharusnya menyebabkan kita jadi berani menghadapi semua hal di luar sana, membuat kita merasa harus mencemaskan semua hal. Cinta yang seharusnya membuat kita bangga
dengan apa yang bisa kita kerjakan, bangga dengan prestasi-prestasi kecil yang kita lakukan, membuat kita justru merasa terus-menerus malu dan ragu akan diri kita. Bahkan cinta yang semula kita pikir ini adalah sebuah cinta, justru menyebabkan kita merasa guilty feeling, merasa bersalah sepanjang hidup kita. Bapak Ibu sekalian, ternyata inner child atau sosok kecil dalam diri kita yang terluka itu bukan hanya sebuah gambaran psikologis dalam kehidupan kita. Menurut para ahli, ketika kita mengalami sebuah peristiwa traumatik, sebuah peristiwa yang memiliki intensitas emosi khusus di masa-masa kanak kita, dan itu kemudian tersimpan, terekam dalam diri kita, itu menyebabkan pertumbuhan dari otak kita berbeda daripada orang pada umumnya. Kalau menurut beberapa ahli, ketika seorang dewasa itu mengalami sebuah peristiwa traumatik, ya kita kenal dengan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, terjadi perubahan pada amigdalanya, pada bagian otak tengahnya, pada bagian otak yang mengatur fungsi emosi. Kalau dalam gambar ini namanya sistem limbik yang ada di sini. Ketika seseorang dewasa mengalami sebuah peristiwa traumatik, bencana alam kah, kekerasan kah, atau mungkin dia mengalami sebuah kecelakaan yang hebat kah, yang itu kemudian gagal dimaknai oleh dirinya, akan menyebabkan perubahan volume pada bagian otak tengahnya, amigdalanya. Yang terjadi di saat itu kita terus-menerus merasa bahwa peristiwa itu berulang-ulang. Kemudian kita menjadi hypervigilance, kita jadi gampang banget kagetan, dan kita cenderung avoidant, menghindari berita-berita terkait dengan peristiwa yang mungkin berkaitan dengan proses traumatik yang terjadi. Sedangkan ketika proses traumatik itu terjadi pada anak-anak, yang terjadi adalah kita tidak tumbuh seperti seharusnya. Orang pada umumnya, proses pertumbuhan otaknya itu berkembang seperti ini ya. Ada namanya otak reptil, otak survival, otak yang berfungsi agar kita mempertahankan fungsi-fungsi vegetatif kita. Kemudian ada otak limbik yang itu berfungsi untuk mempertahankan fungsi emosional kita. Dan ada namanya akal atau otak prekortek, yang itu fungsinya agar kita bisa berpikir dengan baik, kemudian kita bisa jadi pinter, ya, kita juga jadi bisa mengembangkan fungsi-fungsi luhur kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang itu normal, ya, peristiwa-peristiwa traumatiknya termaknai dengan baik, dia akan cenderung lebih mengembangkan akalnya. Dan kita manusia, kita tahu fungsi kognisi kita jauh lebih berkembang. Fungsi neokortek kita jauh lebih berkembang dibandingkan fungsi survival, mempertahankan hidup, regulasi, atau fungsi sosial emosi. Sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, mereka yang mengalami proses traumatik di masa kanak-kanaknya, inner child-nya terluka, yang justru berkembang dengan pesat adalah fungsi survival-nya. Itulah mengapa tiba-tiba kita melihat ada anak-anak yang jadi mudah sekali untuk terpicu pada sebuah kata-kata yang mungkin menurut kita biasa aja. Kak, ayo sini. Kenapa sih, Ma? Mesti aku yang disalahin. Atau mungkin kita ngerasa tiba-tiba ada rasa malu yang luar biasa. Meskipun sebenarnya buat orang lain itu biasa saja. Karena bisa jadi yang berkembang pesat dalam diri kita adalah otak survival kita. Kita berusaha terus-menerus mempertahankan diri. Kita terus-menerus merasa bahwa di luar sana ada ancaman. Seringkali ini tidak hanya
muncul jadi sebuah perasaan saja. Ini akhirnya muncul dari menjadi GERD anxiety misalnya. Jadi cemas yang terus-menerus yang akhirnya menyebabkan fungsi simpatik dalam diri tubuh kita ini merasa bahwa ada alarm yang harus dihidupkan terus-menerus. Sehingga akhirnya asam lambung kita jadi meningkat, ya, dikit-dikit perutnya perih, ya, atau mungkin akhirnya menyebabkan detak jantung kita menjadi terus-menerus meningkat karena ada alarm yang dibunyikan dalam diri kita. Karena tubuh kita lagi survival mode gitu. Sehingga akhirnya kita kayak deg-degan terus. Biasanya di usia dewasa muda ini menjadi perasaan seperti, "Dok, saya nggak sakit jantung ya?" Setelah di EKG, "Hah, kok normal ya?" Setelah di foto dan sebagainya, ya baik-baik saja. Ini juga bisa menjadi sebuah tension muscle ya, sebuah ketegangan otot yang jadi terus-menerus. Sakit kepala berkepanjangan, vertigo, atau mungkin gejala-gejala fisik yang ternyata setelah diperiksa tidak ada sesuatu hal yang dianggap abnormal. Jadi survival mode menyebabkan kita, orang-orang di sekitar kita, menghidupkan alarm dalam dirinya. Cinta yang dilukai, cinta yang menjadi perih di awal-awal kehidupan, ternyata menyebabkan kita merasa terus-menerus tidak dicintai. Menyebabkan kita terus-menerus merasa harus menghidupkan alarm pertahanan diri kita. Nah, sebenarnya bagaimana, kapan cinta itu akhirnya menjadi sesuatu yang kita simpan terus dan akhirnya menyebabkan kita, ya bisa jadi sepanjang hidup merasa bahwa harus kita mempertahankan diri. Sepanjang hidup kita harus merasa bahwa ada ancaman dalam diri kita. Cinta yang paling luka. Ternyata menurut para ahli paling banyak terjadi di usia 0 sampai 7 tahun kita. Yang pertama, luka yang pertama itu bernama rejection atau penolakan. Ya, luka ini menurut para ahli terjadi di usia 0 sampai 2 tahun. Di masa-masa kita mengembangkan attachment atau masa-masa di mana kita mengembangkan ikatan dengan orang lain. Luka ini paling banyak menurut para ahli disebabkan oleh ibu atau pengasuh yang berfungsi sebagai ibu. Di masa ini sebenarnya kita mengembangkan sebuah perasaan percaya pada orang lain. Kita mengembangkan perasaan bahwa orang yang dekat dengan kita akan melindungi, menyayangi, dan mensupport kita. Akan tetapi, menurut para ahli, ketika kita gagal mengembangkan perasaan itu, atau mungkin sosok yang berfungsi sebagai pengasuh yang keibuan, tidak hadir senantiasa. Kenapa? Karena di masa itu, kita sedang mengembangkan sebuah pola kognitif mengenali orang lain di luar kita dengan cara sensori motor. Kita hanya tahu ada orang di luar kita ketika kita menyentuhnya, memeluknya, merabanya, tersenyum kepadanya. Ketika mungkin sosok di luar kita, ibukah, atau mungkin orang-orang yang berperan sebagai ibu tidak hadir, kita cenderung tidak merasa percaya pada orang lain. Apalagi di saat yang sama kita mengalami rejection, penolakan. Mungkin nangis gitu ya. Kemudian yang seharusnya jadi ibu kita malah mungkin tidak ada di situ. Atau mungkin justru malah dia mencubit kita. Duh, rewelnya, ya Allah. Gak ada yang support. Perasaan tertolak
perasaan bahwa diri kita ini harusnya nggak hadir di saat ini, di saat kita menangis saat itu, menyebabkan ada luka rejection atau luka penolakan. Menurut para ahli, luka ini akhirnya menyebabkan cenderung membuat kita tampil keluar sebagai orang yang mudah sekali mengalami perasaan fugitif atau withdrawal. Perasaan bahwa harus menarik diri terus-menerus. Mereka yang pernah mengalami penolakan di masa 0 sampai 2 tahunnya cenderung tidak percaya dengan orang lain. Apakah ketika dia didekati, ada yang mengembangkan perasaan cenderung takut ditinggalkan, ada yang sebaliknya yang justru mengembangkan perasaan takut jika terlalu dekat. Sehingga orang-orang dengan luka pengasuhan, rejection, penolakan, cenderung mereka lebih suka menyendiri. Tidak suka dengan keramaian, dan mereka mudah sekali panik, ketakutan, terutama di tempat-tempat keramaian. Dan karena dia terfiksasi, nyantol di situ, kita tahu di fase 0 sampai 2 tahun itu adalah fase di mana kita suka sekali dengan sesuatu yang adiktif terhadap diri kita. Fase itu kalau menurut beberapa ahli yang lain disebut sebagai fase oral. Oleh karena itu, kenapa ketika kita tidak mudah percaya pada orang lain, orang-orang pada yang mengalami peristiwa cinta yang terluka di masa ini, cenderung mereka gampang sekali mengalami kecanduan. Rokokkah, alkoholkah, karena mereka mengalihkan perasaan tertolaknya dengan mengambil hal-hal atau kegiatan yang akhirnya menyebabkan mereka kecanduan. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, luka pengasuhan yang kedua itu adalah luka pengasuhan yang disebut sebagai pengabaian atau abandonment atau diumbar. Kita merasa tidak ada orang-orang yang di fase 2 sekitar 2 tahun sampai kemudian 4 tahun, di fase itu sebenarnya kita mulai belajar tentang bahasa, tentang simbol, tentang bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain dengan kata-kata. Di fase itu, kalau menurut beberapa ahli yang lain, kita mengembangkan perasaan otonomi. Ya, perasaan di mana kita bisa berdiri sendiri, perasaan di mana kita diizinkan untuk, kalau menurut beberapa ahli yang lain, untuk pipis dan buang air besar tanpa popok. Kita mulai bisa mengontrol hal-hal dalam diri kita. Menurut beberapa ahli yang lain, kita mengembangkan sebuah perasaan yang terkait dengan moral atau aturan yang disebut sebagai self-hedonis, di mana kita merasa dicintai kalau kita diturutin. Dan yang berperan besar di fase ini itu adalah ayah dan ibu. Kalau tadi di fase 0 sampai 2 tahun itu adalah sosok ibu saja, kalau di fase 2 sampai 4 tahun itu yang paling berperan justru kedua orang. Dan paling banyak kita akan nurut kalau kita diajak bermain-main, karena yang menurut kita itu adalah sebuah aturan, itu adalah ketika kita merasa bahwa itu menyenangkan diri kita. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak diizinkan untuk kemudian mendapatkan otonomi kita, untuk buang air besar, buang air kecil, ya, sesuai dengan apa yang kita bisa untuk lakukan, otonomi yang diberikan oleh kedua orang tua kita, maka yang kita kembangkan adalah perasaan malu dan ragu. Shame and doubt. Apalagi jika di fase ini kita mengalami abandonment atau pembiaran. Yang terjadi, topeng yang muncul dalam diri kita adalah sosok yang sangat tergantung pada orang lain. Kita seperti kehausan akan cinta.
kita berusaha agar orang lain tidak pergi dalam diri kita karena kita takut sekali ditinggalkan. Seolah-olah orang lain jauh lebih penting daripada kita. Seolah-olah orang lain jauh lebih penting dan harus kita utamakan dibandingkan diri kita sendiri. Ini terjadi karena kita mengalami peristiwa pengabaian, abandonment. Akhirnya kita melihat ada orang-orang yang luar biasa dependennya pada orang lain. Bahkan kalau kita lihat ya, kadang kita melihat ada anak-anak yang seolah-olah dia menyerahkan seluruh hidupnya pada orang lain karena takut akan ditinggalkan. Luka pengasuhan ketiga adalah luka pengasuhan yang dinamakan penghinaan atau judgment atau labeling. Ini terjadi di usia menjelang kita 7 tahun, di usia 4, 5, 6, dan 7. Dan ini dilakukan oleh ayah dan ibu biasanya. Oke. Biasanya orang yang merasa dirinya terlabel oleh sebuah gendut, jelek, hitam, dia akan terus-menerus merasa bahwa dirinya itu adalah korban. Dia terus-menerus bahwa dirinya merasa bersalah. Luka pengasuhan 0-7 tahun inilah yang menyebabkan cinta yang awalnya harusnya membuat kita percaya, membuat kita merasa harus bisa mencapai sesuatu, dan membuat kita merasa bisa untuk melakukan ide-ide baru dalam kehidupan kita, menyebabkan kita jadi justru paranoid, pemalu peragu, dan selalu merasa bersalah. Nah, ini yang terjadi di 0-2 tahun attachment. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu apa yang bisa kita lakukan ketika cinta di fase 0-7 tahun ini terluka? Bersama saya ada Insira Yumna. Kita akan sedikit cerita-cerita ya, Insira. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dokter. Apa kabar, Insira? Alhamdulillah baik, dokter. Oke. Saya izin memperkenalkan sedikit ya tentang Insira. Saya kenal Insira ini kayaknya pertama kali, ini boleh cerita agak jujur ya? Ini nggak kenapa, dokter. Pertama kali kayaknya pas ini ya, pas evaluasi penilaian mahasiswa gitu ya. Itu kenal yang lumayan dekat, sebelumnya hanya lihat-lihat gitu ya dari prestasi-prestasinya, karena Insira ini sangat aktif luar biasa. Oke. Baik. Kebetulan Insira ini adalah mahasiswa saya di Fakultas Kedokteran. Dan kita tahu Insira ini baru saja bahkan kemarin juga menang lomba di Turki ya, Insira ya. Ya, sangat aktif luar biasa. Waktu itu saya cukup terkejut karena kebetulan ada daftar di mana saya harus mendampingi beberapa mahasiswa yang mungkin mengalami peringatan gitu terkait dengan nilai IPK-nya. Dan salah satunya adalah Insira gitu. Loh, kok ada Insira di sini? Akhirnya kita ngobrol lah gitu ya. Nah, dari situ akhirnya saya menjadi kagum terus terang ya, bagaimana peristiwa-peristiwa yang tidak mudah di masa sebelumnya ternyata tidak selalu menyebabkan kita terjatuh. Dan saya pikir Insira ini adalah bukti nyata dari apa yang saya katakan ini. Bahwa cinta yang terluka di masa kanak-kanak kita tidak seterusnya seharusnya menyebabkan kita akhirnya merasa tidak percaya, paranoid terus-menerus, merasa malu dan kemudian ragu, dan atau bahkan menyebabkan kita merasa bersalah atas semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Insira
boleh dikenalkan sedikit Insira, latar belakangnya, kemudian sekarang tinggal di mana, dan mungkin Insira ini juga pernah tinggal di Amerika ya, pertukaran pelajar ya waktu SMA. Iya, dokter. Silakan Insira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Catur dan juga panitia dari Inalit ya, yang sudah mengadakan acara yang sangat luar biasa ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari sesi ini. Perkenalkan, nama saya Insira Yumna. Saat ini sekarang saya berada di semester 6 di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saat ini saya sedang aktif menjadi co-founder di komunitas Imbang Diri, yaitu komunitas yang berfokus pada pentingnya menjaga kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Kemudian saya juga fokus aktif dalam organisasi CIMSA, yaitu organisasi kedokteran, sebagai Vice of Internal Affairs. Seperti itu, dokter. Insira pernah mengalami peristiwa yang lumayan menggetarkan gitu ya, terutama sebenarnya meletusnya banget itu di usia SMA gitu ya. Iya, dokter. Betul ya. Cuman memang dari awal kalau kita dengar cerita dari Insira, memang kehadiran ayah pada waktu itu tidak sepenuhnya dirasakan ya, bahkan sejak awal Insira hadir. Betul begitu Insira? Iya, betul dokter. Kalau boleh tahu kenapa peristiwa itu bisa terjadi Insira? Jadi pada saat itu waktu saya masih kecil, ayah saya tuh tinggal di luar kota. Beliau tuh sebagai dokter bedah, jadi harus pindah-pindah karena di daerah tuh butuh banyak dokter bedah seperti itu. Jadi ketika masih kecil saya hanya tinggal sama ibu dan saya jarang sekali bisa bertemu dan juga berinteraksi sama ayah saya seperti itu. Pada waktu itu kalau bertemu, misalnya pas liburan dan sebagainya, apa yang biasanya dilakukan atau mungkin interaksi apa yang sampai sekarang mungkin masih dirasakan? Waktu itu saya sempat mengalami sedikit trauma gitu karena ayah saya merupakan orang tua yang agak sedikit keras ya dokter. Jadi mungkin karena orang tuanya dulu bekas militer juga, jadi kalau mendisiplinkan anak itu dengan cara fisik seperti itu dokter. Jadi saya sudah merasa pernah didisiplinkan secara fisik itu mulai saya masih kecil gitu, jadi masih TK seperti itu. Mungkin jadi misalnya ketika saya menangis gitu ya dokter, nah mungkin anak kecil kan ya biasa suka tantrum menangis gitu ya, nah itu biasanya ayah saya suka ya gitu melakukan kekerasan fisik dan yang lain-lain seperti itu dokter. Oke, baik. Nah terus kemudian ini berlanjut terus ya sampai akhirnya Insira SMP dan akhirnya ayah sama ibu berkumpul bersama begitu. Iya dokter. Dan kemudian pada usia sekitar SMA ya, ketika waktu itu Insira sedang sekolah atau pertukaran belajar di Amerika, ya terjadi peristiwa divorce ini ya. Oke. Nah, Insira, kalau boleh tahu ya, bagaimana Insira memaknai peristiwa-peristiwa di masa kanak-kanaknya yang mungkin buat orang, sebagian besar orang, justru menjadi sebuah luka yang susah sekali untuk disembuhkan. Ada nggak perasaan yang susah sekali memaafkan begitu? Untuk pada awalnya itu ada sih dokter perasaan-perasaan seperti itu gitu. Kayak merasa mungkin kenapa kok hal ini harus terjadi sama saya kayak gitu. Terus mungkin kayak agak denial juga ya karena merasa kayak kok aku kayak nggak salah apa-apa tapi bisa dapat peristiwa kayak gini gitu. Cuman saya berusaha memaknainya tuh mungkin saya berusaha berpikir bahwa
segala sesuatu yang terjadi itu happens for a reason, seperti itu dokter. Jadi saya percaya bahwa semua orang tuh pada dasarnya baik, seperti itu, termasuk orang tua saya. Tapi mungkin ada hal-hal yang membuat mereka menjadi kayak melakukan sesuatu hal yang mungkin di luar kontrol, seperti itu dokter. Jadi saya memutuskan untuk akhirnya merelakan dan juga memaafkan termasuk orang tua saya, seperti itu. Dan saya berusaha untuk bisa melihat sisi positif dari kejadian tersebut dokter. Mungkin mungkin nanti kalau misal saya punya anak, saya tidak akan melakukan kekerasan fisik ke anak saya, seperti itu dokter, karena saya sudah tahu dampaknya. Nah terus saya percaya bahwa kalau misal kita sedang berada di titik terendah hidup itu, saya pernah dengar quotes juga, jadi when you hit rock bottom, the only way is to go up. Jadi ketika kita tuh sudah berada di titik terendah, artinya itu kita sebentar lagi akan naik kualitas hidupnya, seperti itu. Jadi saya percaya bahwa kalau kita berada di titik bawah itu tidak akan selamanya seperti itu. Jadi karena hidup ini terus berputar seperti roda yang akan, jika kita di bawah maka sebentar lagi kita akan naik ke atas, seperti itu dokter. Jadi saya deg-degan kayak ini kok di bawah terus ya, kapan di atasnya gitu. Nggih dokter. Seperti itu dokter. Ya. Insira ini kan ikut lomba banyak banget ya. Apa saja diikutin ya? Akademis diikutin, terus kemudian yang cukup saya juga kaget, runner up putri hijab gitu ya, Jawa Timur gitu ya. Di saat-saat lomba atau mungkin di saat-saat kita itu kan kayak sesuatu yang sebenarnya menegangkan banget ya. Bagaimana Insira mengelola perasaan-perasaan bahwa yang sebelumnya kayak sorry to say ya, kayak ditolak gitu ya oleh ayah, oleh mungkin, dan sekarang kalau saya tidak salah Insira juga akhirnya memilih dengan nenek ya. Ya, oke. Nah, bagaimana Insira mengelola perasaan-perasaan itu, terutama di saat-saat Insira harus menghadapi kayak lomba, hal-hal besar dalam kehidupan, tapi kemudian tetap membuat Insira tetap percaya diri, melangkah dan kuat. Apa yang dilakukan oleh Insira? Kalau dari saya sendiri sebenarnya untuk memproses, mungkin dari yang seperti yang sudah dijelaskan dokter Catur tadi, untuk traumanya sendiri itu ya dokter. Itu jadi biasanya saya dulu pernah konsultasi ke kayak semacam hipnoterapis gitu. Nah terus saya tuh dari situ berusaha menerima pelan-pelan emosi saya, seperti itu dokter. Jadi mau emosi positif atau emosi negatif seperti misalnya sedih, marah, kecewa, itu kayak saya selalu punya waktu dalam sehari untuk merecharge, seperti itu dokter. Jadi misalnya sehabis sholat gitu, kadang saya suka ngobrol, kadang saya kayak curhat sama Allah gitu dokter, kayak mengungkapkan semua unek-unek isi hati saya, seperti itu. Dan terus saya berdoa memohon, ya Allah mudahkanlah, terus bantu hamba cari solusinya. Jadi kadang di sesi-sesi itu saya benar-benar nggak menahan emosi. Jadi misal kalau pengen nangis ya udah nangis, seperti itu dokter. Jadi kayak benar-benar menerima diri sendiri gitu. Dan itu menurut saya sangat membantu ketika saya harus misalnya beraktivitas di hari berikutnya. Oke, Insira ini kan anak tunggal ya ternyata. Iya dokter, saya anak tunggal. Oke, itu kan juga kadang-kadang anak tunggal itu ada perasaan yang jadi kayak kalau ada yang ngomong Insira you are not alone gitu, itu kayak aduh dok, itu kayak aduh palsu banget gitu ya, fake banget gitu. Nah selama ini kalau Insira ada perasaan yang nggak nyaman, atau mungkin pernah nggak sih ngalamin kayak bullying, atau mungkin dikasarin kakak kelas waktu SD, SMP, itu larinya kemana gitu? Ibu sendiri pasti sibuk ya. Ibu kebetulan seorang dokter juga ya, spesialis gitu. Terus kemudian ayah jelas-jelas kehadirannya tidak, bahkan mungkin yang dirasakan justru ketidaknyamanannya gitu ya. Nah,
kemana larinya kalau di usia-usia itu gitu, ketika kita masih belum bisa betul memaknai kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala ya, kehadiran yang sesuatu yang bisa menyadarkan kita di saat-saat lemah. Kalau ketika pada saat itu pernah sih saya tuh mengalami bullying ketika SMP, dokter. Jadi sama teman sekelas sih sebenarnya. Jadi sebenarnya bullyingnya bukan berupa yang verbal atau gimana, tapi kayak saya tiba-tiba dijauhin sama teman-teman gitu. Nah terus tapi saya nggak tahu dijauhinnya tuh kenapa seperti itu. Nah pada saat itu karena saya merasa nggak bisa cerita ke siapa-siapa, akhirnya saya tuh ini dokter, menulis buku harian. Jadi semua apa yang saya rasakan tuh saya tulis gitu. Terus selain itu juga waktu yang di sesi, saya pernah ikut terapi itu, tapi waktu terapinya itu setelah SMA sih. Itu saya diajarkan untuk, misal saya punya unek-unek terhadap si A, seperti itu. Nah, kemudian saya itu diajarkan untuk bisa memproses emosinya dengan cara menutup mata, terus saya membayangkan si A ini ada di depan. Kemudian saya mengeluarkan semua apa yang saya ingin omongkan ke si A tersebut, dokter. Jadi itu secara nggak langsung, mungkin namanya semacam talk terapi seperti itu, dokter. Jadi kalau semisal mungkin Bapak Ibu di rumah jika ingin mencoba bisa dilakukan juga. Jadi seperti misalnya menulis buku, jurnal, atau mungkin seperti misalnya melakukan talk terapi seperti itu. Oke, dan itu membantu sekali ya buat Insira ya. Iya. Oke, nah Insira, terakhir ya, sebelum kita tutup sesi bersama Insira. Kalau buat Insira sendiri, ada nggak sih perasaan takut nanti kalau berkeluarga misalnya mengalami peristiwa yang mirip dengan apa yang Insira alami pada waktu masih kanak-kanak? Ada nggak semacam perasaan kayak pengkhianatan dalam diri? Oh ya, apalagi waktu itu kan Insira sempat cerita juga ya, bahwa sebelum akhirnya berpisah itu ayah tiri itu seringkali juga memberi hadiah dulu sama Insira ya. Iya. Nah, yang itu ujung-ujungnya justru menyebabkan perasaan kayak jangan-jangan nih gara-gara aku nih peristiwa ini semua terjadi gitu ya. Iya, dokter. Nah, pernah nggak mengalami hal-hal begitu, terutama ketika mungkin ya ini usia-usia quarter life kan ya, usia-usia kita overthinking, usia-usia kita membayang-bayangkan nanti peristiwa-peristiwa ke depan. Pernah nggak muncul perasaan gitu, Insira? Kalau muncul perasaan takut sih pernah sih, dokter. Tapi mungkin kayak saya kembalikan lagi ke apa ya? Saya pernah mendengar suatu kayak semacam seminar psikologis gitu. Jadi emang saya karena ada pengalaman pribadi itu saya jadi lebih sering mengedukasi diri saya supaya apa yang terjadi di orang tua saya itu insya Allah nanti nggak keulang lagi seperti itu, dokter. Dan saya percaya kalau misal saya itu udah mulai healing dari masa lalu, terus mulai memaafkan, mulai menerima apa yang sudah terjadi, itu akan berdampak signifikan pada personal relationship saya pada nantinya, seperti itu, dokter. Jadi dengan terus-menerus belajar, menyediakan waktu untuk diri sendiri, ini yang akhirnya menyebabkan hari ini Insira tetap berjalan dengan tegak begitu, Insira ya. Iya, dokter. Hari ini dan insya Allah bertahun-tahun ke depan. Amin. Amin. Oke, terima kasih Insira sudah sharing pada pagi hari ini. Kalau berkenan nanti pada waktu tanya jawab bisa bergabung lagi bersama dengan kita. Bapak Ibu sekalian, luka yang kembali kita maknai, ya, luka yang mungkin dulu di masa kanak-kanak belum ditenangkan, belum diasuh dengan baik, dengan pelan, perlahan, ya, kita mengakuinya, mengenalinya, dan kemudian kita perlahan mengasuhnya kembali, ternyata justru menjadi sebuah sumber kekuatan.
Mungkin tidak semua orang bisa berani ya untuk tampil keluar di saat mungkin dia kehilangan orang-orang yang dia sayang. Kadang ada orang-orang yang butuh banget diberikan tepuk tangan, diberikan pelukan, ya. Mungkin pada saat menang, pada saat ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa tanpa itu sekalipun kita masih bisa tegak berjalan. Bahkan tanpa aplaus panjang oleh orang-orang yang kita sayang di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, perasaan membutuhkan sesuatu yang menyebabkan seorang bayi menangis dan kemudian dia mendapatkan pengasuhnya di saat yang sama, inilah yang menumbuhkan perasaan percaya, perasaan cinta. Ketika seorang bayi menangis dan dia tidak mendapatkan yang seharusnya, pelukan, kasih sayang, air susu dari pengasuhnya, inilah yang menumbuhkan perasaan bahwa dirinya ditolak. Secara neurobiologi, proses traumatik itu menyebabkan kerusakan dari oksidatif stresnya. Dan itu akan mengurangi oksitosin. Oksitosin itu adalah zat yang menyebabkan kita merasa bahwa diri kita disayangi dan dicintai. Ini juga menyebabkan akhirnya terjadi dysfunction atau kerusakan dari HPA axis. HPA axis ini adalah sebuah jalur ketika kita merasa stres, tubuh kita akan mengeluarkan kortisol luar biasa banyaknya. Itu yang akhirnya menyebabkan tubuh kita jadi tiba-tiba menggemuk, jadi berjerawat, jadi gula darah meningkat, dan seterusnya. Ini yang akhirnya menyebabkan kita bisa pada bagian akhirnya terus-menerus mengalami peristiwa perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Yang itu akhirnya bisa menjadi sebuah kepribadian atau kemudian bahkan tampil menjadi sebuah gejala gangguan jiwa. Jadi Bapak Ibu sekalian, cinta yang terluka di masa kanak-kanak tanpa kita terima, kenali, dan kemudian kita bantu perlahan untuk memulihkannya, ya, pada suatu hari akan menjadi sebuah ledakan besar yang tentu saja sangat berdampak pada diri kita. Cinta ini kemudian terus berjalan. Kalau menurut teori, di usia 7-10 tahun, di mana ketika kita mulai mengenali hubungan interaksi dengan orang lain, di mana kita mulai mengingat peristiwa-peristiwa itu, di mana kita di saat itu mulai mengelola semua pelajaran di dalam hidup kita dengan cara yang lebih rasional, konkret, operasional, di masa SD, di masa kita pada waktu itu nurut karena ingin dianggap baik, di masa seharusnya kita dekat dengan, kalau kita laki-laki dengan ayah kita, kalau perempuan dengan ibu kita, di masa-masa di mana kita mengerjakan banyak proyek-proyek dan ketika kita gagal melewati itu, kita justru jadi inferior, pemalu. Di saat itulah ada peristiwa-peristiwa yang itu sangat terekam luar biasa, yaitu ketika kita mengalami luka pengasuhan yang dinamakan pengkhianatan atau betrayal. Di usia 7-10 tahun, kita baru tahu ada yang namanya pengkhianatan. Karena di masa-masa sebelumnya, kita melihat segala sesuatu itu lebih sifatnya satu arah saja, linier. Di 7-10 tahun kita tahu ada pengkhianatan yang ketika kita mengalaminya cenderung melahirkan sebuah perasaan ingin mengontrol segala hal dalam diri kita. Kita cenderung selalu seharusnya kan begini, seharusnya kan begitu. Dan ini yang akhirnya menyebabkan kita jadi susah sekali untuk bisa dipimpin atau mungkin mengikuti sebuah aturan. Cinta yang terluka karena pengkhianatan. Melihat ayah dan ibu kita mungkin saling berkhianat, atau melihat kakak kita atau diri kita yang seharusnya di fase itu didekati oleh
orang tua atau signifikan figur yang sejenis oleh ayahkah? Di saat itu mestinya kita dipuji ketika melakukan hal-hal baik. Di saat itu ketika kita mestinya didampingi untuk kemudian mengerjakan hal-hal yang seru, memancing, sepak bola, dan sebagainya. Di saat itu seharusnya ketika kita punya sosok idola yang kita dambakan luar biasa, kita terkejut ternyata idola itu adalah orang yang mengkhianati kita. Dan luka terakhir yang seringkali muncul di usia-usia menjelang kita dewasa adalah luka terkait dengan ketidakadilan, injustice. Luka ini menyebabkan kita jadi kaku, rigid sekali. Ya, cenderung jadi perfeksionis, cenderung nggak suka minta bantuan, dan cenderung membanding-bandingkan dengan orang lain. Di fase ini yang mestinya kita dekat dengan orang tua atau signifikan figur yang lawan jenis, ya, kita jadi tidak memilikinya, atau mungkin cenderung kita takut dengan orang-orang yang lawan jenis dari diri kita. Akhirnya yang seharusnya laki-laki mengenali perempuan dan bagaimana mendudukkan perempuan dengan cinta, jadi kebingungan, tidak tahu bagaimana seharusnya mendudukkan perempuan dengan cinta. Yang perempuan yang seharusnya jatuh cinta pertama dengan ayahnya, sehingga nanti ketika istilahnya, ayo kamu melakukan ini demi aku, ya nanti aku kasih bunga, dia bisa mengatakan, ayahku dulu ngasih aku ATM kok, kenapa aku harus nurutkannya sekedar dikasih bunga gitu ya. Anak-anak perempuan yang mestinya dekat dengan ayahnya di fase-fase ini, ketika dia mendapatkan luka ketidakadilan, ketika dia merasa didolimi, ketika merasa tidak diperlakukan sebagaimana seharusnya, justru akhirnya dia tumbuh sebagai orang yang kaku. Dia mengalami kebingungan, confusion, identity. Di fase 7-10 tahun, ini adalah 3 hal yang paling dibutuhkan untuk menumbuhkan cinta yang akhirnya menghadirkan perasaan self-worth, diri yang terharga. Nah, bersama kita pagi hari ini sudah hadir Dimas Rangga. Oke. Assalamualaikum, Dimas Rangga. Waalaikumsalam, Dr. Catur. Lagi di mana ini? Sorry ya, ganggu. Saya sudah di tempat tugas, Dr. Catur, di Rumah Sakit RSAL Dr. Ramelan. Baik, terima kasih. Rangga, ada cinta ternyata di sini ya. Tadi aku baca. Oh iya, ada ya. Gitu. Ini bukan Rangganya ini ya, ada apa dengan cinta ya. Tapi ya mirip juga lah. Oke. Memang sering dijolokin begitu, Dokter. Ada Rangga kalau ada cinta. Rangga sudah berkeluarga. Alhamdulillah ini anaknya 2 orang ya, laki-laki. Oke, betul, Dokter. Ya, ini saya pertama kali dikenal dengan Rangga. Waktu itu saya lagi mengambil spesialisasi dan Rangga ini waktu itu masih dokter muda ya, enggak? Iya, betul, Dok. Masih dokter muda. Waktu itu stase psikiatri ya, Dok ya? Stase psikiatri ya, oke. Nah, pada waktu itu saya masih ingat betul, saya kebetulan juga pernah jadi penyiar di Radio Suara Muslim Surabaya. Pada waktu itu membahas tentang game gitu ya. Kemudian Rangga ini protes gitu ya. Game itu nggak selalu berdampak negatif dok gitu ya. Karena ternyata Rangga ini adalah game player sejak dia usia berapa enggak? Enggak gitu, Dok? Putus-putus bagaimana? Main game sejak usia berapa ya kalau boleh tahu? Saya tuh kenal game sebetulnya sejak usia kurang lebih kelas 4 SD. Kelas Tapi gamenya waktu itu berupa konsol saja seperti Nintendo waktu itu. Dimulai kelas 4 SD. Iya. Enggak, kalau boleh tahu ya, saya boleh sedikit cerita ya enggak tentang latar belakangnya Rangga? Boleh ya? Boleh, Dokter. Ya. Rangga ini kebetulan anak seorang kepala daerah sebenarnya ya.
di sebuah kota di Jawa Timur dulu ya. Nah, terus kemudian di usia masih sangat dini, kebetulan kedua orang tua berpisah ya enggak? Gitu. Betul. Usia berapa kalau boleh tahu waktu itu? Sebetulnya saya sudah merasa sudah ada polemik ya itu sejak kelas 1 SD itu sebenarnya sudah ada hawa mau bisa. Namun secara resmi untuk debatnya sebetulnya itu kelas 6 SD waktu itu. Oke. Nah, dan ternyata justru game waktu itu justru jadi salah satu pengasuh dalam kutip ya. Iya, betul kan. Ya. Boleh diceritakan bagaimana kalau selama ini kan kita ngelihat kayak game itu jadi kayak tempat pelarian yang adiktif yang akhirnya menyebabkan kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu, fokus pada itu. Nah, gimana Anggau pada waktu itu bisa menjadikan ini sebagai salah satu sumber akhirnya jadi bangkit dan kemudian bisa melihat ini jadi sesuatu yang lebih baik? Gimana ya? Di sini saya bercerita ya, teman-teman. Jadi semenjak kecil memang kedua orang tua saya itu merupakan orang tua yang karir ya. Artinya kami berasal dari keluarga dokter, namun untuk kedua orang tua itu bukan dokter. Di sana memang waktu yang kurang ya, apalagi untuk masa kanak-kanak. Untuk saya itu saya merasa sudah sangat kurang sekali untuk saya. Sehingga istilahnya tanda kutip kurang kasih sayang. Halnya seperti itu. Karena urusan ekonomi, keduanya berkarir sehingga tidak bertemu antara satu dengan yang lain. Hingga terjadilah perpisahan. Dalam prosesnya, saya diperkenalkan game itu kelas 4 SD itu sebetulnya melalui tetangga saya. Jadi di mana saat saya tidak di rumah tidak ada kedua orang tua, saya mampir ke tetangga, itu dikenalkan game apa ya namanya itu Nintendo ya, game konsol yang disambungkan ke televisi seperti itu. Di situ saya mulai ada ketertarikan sehingga rasa saya kesepian mulai teralihkan ke game yang ada di TV itu tadi seperti itu. Proses demi proses ternyata tidak cukup melarikan atau mencari pelarian dari sebuah game. Tetap saya perlu sosok kedua orang tua. Dan puncaknya di saat SD yang menyakitkan buat saya adalah di mana saat itu adalah belajar menulis ya, penulis Latin yang guru saya memberikan PR cara menulis huruf Latin. Kemudian saya tidak mengerjakan PR-nya karena di rumah tidak ada yang bisa mengerjakan. Saya keesokan harinya sekolah, saya dimarahi oleh guru saya. Namun teman sebangku saya namanya Hafi itu mengajari saya cara menulis Latin. Jadi sampai sekarang pun dampak yang saya rasakan adalah saya tidak bisa menulis baik. Tulisan saya sangat jelek, seperti ceker ayam. Itu kenyataannya saya terima. Itu merupakan hal yang menurut saya di waktu SD itu ya sedikit yaitu karena tidak ada pengaruh orang tua. Sehingga di usia kelas 6 SD itu saya teknologi semakin maju, itu saya mengikuti perkembangan game sehingga sudah tidak menggunakan televisi lagi, sudah beralih ke era komputer. Saya kelas 6 SD itu sudah mulai diperkenalkan oleh Windows dengan lain, di mana saya sudah mengenal lebih dahulu. Tentunya saat pelajaran itu sekolah masuk, saya sudah menguasai komputer lebih awal. Waktu itu untuk pelajaran komputer pun saya mendapatkan nilai yang bagus semua. Guru-guru semua juga pada kaget. Kok bisa anak 6 SD bisa mengetik seperti itu? Nah, begitu. Kemudian selesai cerai, saya kembali ke SMP. Saya SMP. Di SMP saya tetap sendiri, tidak ada yang istilahnya mendampingi secara psikis atau moral di rumah, sehingga saya tetap melanjutkan untuk bermain game saya. Proses dari saya SD ke SMP bukan suatu proses yang mulus ya, artinya di mana itu nilai saya cukup dia pas-pasan untuk nilai UNAS ya, ujian apa apa saya lupa ya ujian waktu itu ujian akhir SD itu cukup pas-pasan. Hingga di SMP saya sekolah mengikuti harian seperti biasanya, namun saya juga sedikit kurang bisa bergaul pada saat itu karena memang saya tidak terbiasa ya, artinya terbiasa dengan bersosial dengan orang-orang karena sehari-hari saya notabene hanya di depan layar ya, di depan TV seperti itu.
Namun seiring perkembangan waktu, komputer sudah maju, ada game berstrategi. Waktu itu yang saya kenal adalah Counter Strike. Jadi game yang berbasis berpikir, berstrategi. Kita bermain berperang seperti itu, kita berstrategi menghancurkan daerah musuh. Di situ saya mulai tertarik. Di sana saya bermain, fokus di sana, sehingga akhirnya saya bertemu suatu komunitas yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah waktu itu, saya masih kecil sendiri. Saya dilatih mengikuti tim profesional waktu itu, dilatih seperti profesional, otomatis rasa kehilangan saya di rumah, rasa kesedihan saya itu hilang. Tapi dampak yang saya dapatkan adalah saya tidak dapat bergaul dengan orang-orang di sekitar saya di usia saya, karena di usia saya harusnya bermain bersama teman-teman, saya pulang sekolah harus sudah latihan untuk mengikuti kejuaraan dan lain-lain seperti itu. Maka dari itu yang saya dapat saat itu adalah game merupakan suatu pelarian untuk saya saat itu untuk mencurahkan rasa sedih saya, rasa kehilangan saya, rasa keignoransan saya. Di game saya berusaha menunjukkan yang terbaik dari diri saya untuk membuktikan bahwa saya ini bisa, saya ini punya peran tersendiri. Itu di waktu SMP seperti itu, Bapak. Kemudian, Oke. Mungkin kalau diceritain panjang banget ya. Kalau sesi lain, Dok. Iya. Sangat panjang sekali. Singkat aja sih, nggak? Sebenarnya apa sih yang membuat akhirnya saya ketemu Rangga, dan kemudian jujur kalau saya boleh memaparkan di sini hal-hal yang seolah-olah kayak tidak tertata, kemudian berantakan di masa kanak-kanak ya. Kemudian alhamdulillah ya, kalau mungkin kita lihat game player lain mungkin hura-hura kalau dapat duit ya. Rangga ini berbeda ya. Kalau teman-teman lihat tabungannya pasti akan sangat terkejut ya. Kemudian jiwa berbisnisnya juga luar biasa. Punya beberapa teh itu ya. Terus kemudian jualan berambang, macam-macam ya. Sampai mungkin asetnya udah berapa M sekarang nggak? Oh, enggak. Ya secukupnya Ya. Orang mungkin melihat, oh ya ini orang tuanya kaya dan sebagainya. Tapi faktanya ini diperoleh oleh Rangga sendiri ya. Bagaimana Rangga bisa mengelola hal-hal yang sebenarnya, dan kalau bicara tentang bagaimana Rangga juga alhamdulillah sekarang berkeluarga, kemudian juga dengan istrinya Rangga ini kebetulan psikolog ya. Hadir saat ini juga ya. Hadir. Iya. Mengelola ini semua. Bagaimana hal-hal yang mungkin buat orang lain di masa lalu itu jadi sebuah mungkin aib, kelemahan, ya hal-hal yang mungkin kita sesali. Ya Allah Dok, aku ini loh jadi kayak gini ini kan karena bapak ibuku toksik ya. Mungkin ada yang mengatakan begitu. Bagaimana hal-hal yang mungkin selama ini buat orang lain itu sebuah kelemahan, sebuah ketakutan, sebuah luka, jadi sebuah sumber kekuatan buat Rangga. Ya, jadi beberapa pelajaran penting dalam hidup yang mungkin bisa saya sharing untuk para hadirin sekalian. Mungkin tidak semua orang memiliki latar belakang yang sama ya. Untuk saya, dari kasus saya adalah guru yang terbaik itu adalah keluarga kita sendiri yang ada di rumah. Entah itu bapak ibu kita, entah kita tinggal bersama saudara, siapapun. Pokoknya keluarga. Di kasus saya, karena saya melihat banyak keburukan di keluarga saya, maka itu saya tahu yang baik yang mana. Sehingga saat saya sudah dewasa seperti saat ini, saya cenderung mencari kebaikan, saya cenderung menghindari keburukan yang ada yang saya lewati di masa lalu. Jadi itu kira-kira. Jadi guru yang terbaik adalah keluarga. Karena kita sering menghadapi keburukan, kita tahu mana yang baik. Itu menurut saya seperti itu dari kasus saya. Dan saya tahu persis juga
mungkin setelah mahasiswa ya, Rangga juga udah mulai bisa bertemu lagi dengan ayah ya waktu itu. Iya, Pak. Ada ketakutan nggak atau perasaan-perasaan yang nanti kalau misalnya ini terjadi berulang, ada nggak kadang-kadang perasaan itu datang? Iya, betul. Sebetulnya ada deh. Seperti itu ada. Maka dari itu, saya memulai dari keluarga saya sendiri saat ini untuk tidak mengulangi apa yang terjadi di masa lalu. Itu yang saya ambil benang merahnya. Andai kata misalkan dulu saya ditinggal kurang kasih saya akan melakukan sebaliknya ke anak saya, ke istri saya, sesibuk-sibuknya saya, sebanyak-banyaknya operasi yang saya hadapi, tetap sebisa mungkin setidaknya video call, sebisa mungkin saya tetap pulang, hanya sekedar memberikan anak permen, misalkan minta permen karet, saya belikan. Setelah itu saya tinggal lagi untuk operasi. Itu yang semampu yang bisa saya lakukan. Jadi masih ada sampai sekarang. Itu memang saya terima, memang itu menjadi istilahnya ya rasa kekurangan saya terima itu, cuman saya berusaha intinya menutupi itu dengan melawan seperti kisah yang saya dapat. Begitu. Terima kasih Rangga sudah mau berbagi pada pagi hari ini. Nanti kapan-kapan kita akan ngobrol tentang bagaimana game nggak bisa kecanduan ya, tapi justru jadi jadi sumber tersendiri buat pelajaran dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian, sekali lagi luka cinta kita di masa yang sebelumnya tidak sepenuhnya harus menjadi sumber kelemahan kita. Justru faktanya pada cerita Rangga tadi justru menjadi sumber kekuatan kita, memperkaya bagaimana kita hidup, memperkaya bagaimana kita bisa melihat kehidupan yang mungkin tidak semua orang punya kekayaan itu. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin tutup presentasi saya pada pagi hari ini. Sejatinya kita diingatkan betul oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita mengasuh anak-anak kita, mengajari sholat di usia 7 dan memberikan peringatan di usia 10. Ali bin Abi Thalib juga mengatakan bahwa perlakukan anak seperti raja di 7 tahun pertamanya. Rayu, bujuk seperti tawanan perang di 7 tahun keduanya, dan kemudian perlakukan sebagai sahabat di 7 tahun ketiganya. Ingat Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita rasakan, kita kenalkan, kita pelukkan, itu adalah rasa cinta di usia 0 sampai 7 tahun. Agar mereka bisa tumbuh rasa percayanya, rasa otonominya, kemampuan bahwa dia bisa melakukan banyak hal, dan kemudian tumbuh juga inisiatifnya dengan cinta. Tidak karena rasa takut, tidak juga karena akan mendapatkan hasil keuntungan yang banyak. Di usia 7-10 tahun, kita perkenalkan motivasi terbesarnya adalah memberikan manfaat, roja, harapan, menceritakan tentang manfaatnya, mencontohkan dengan perilaku kita, dengan anak laki-laki, dengan ayahnya, dengan anak perempuan, dengan ibunya. Dan di usia 10 tahun, ketika dia menjelang dewasa, kita mulai ajarkan untuk kemudian rasa takut, aturan-aturan, kemudian agar dia bisa mengontrol emosinya, bisa merasakan empati, dan bisa mengenali suara hatinya. Karena nurani itu adalah salah satu timbangan terbaik. Dan ketika dia mulai dewasa, maka kita tidak terlalu khawatir apakah dia bisa bertanggung jawab atau tidak atas mainan game yang akan dia lakukan. Apakah dia bisa bertanggung jawab tentang drakor yang akan dia tonton. Karena dia memiliki rasa taklif atau bisa terbebani oleh sebuah tanggung jawab. Saya tutup, Bapak Ibu sekalian, landasan terbesar seseorang itu bisa memiliki the spirit of generosity, sebuah perasaan bahwa dirinya bertujuan dalam hidup, itu adalah spirit of belonging. Sebuah perasaan bahwa dirinya dicintai, bisa mencintai, dan mencintai dirinya. Landasan ini harus sangat kuat, karena landasan inilah yang akhirnya bisa melahirkan sebuah landasan berikutnya,
the spirit of mastery di usia 7 sampai 10 tahun, bahwa dia bisa I can succeed. Dan dua landasan ini menyebabkan kita bisa untuk kemudian mengambil I have the power to make decision. Saya bisa memilih untuk tidak ikut-ikutan teman. Saya bisa berkata tidak pada rokok dan main game karena kita punya spirit of independence di usia 10 tahun ke atas. Di saat kita mulai dekat dengan ibu jika kita anak laki-laki atau ayah ketika kita anak perempuan. Ketika kita dipercayai untuk mengambil keputusan-keputusan kita, maka kita punya spirit of independence. Dan akhirnya ketika kita mulai dewasa, anak-anak kita mulai dewasa, mereka memiliki spirit of generosity atau perasaan berkemurahan hati, berinteraksi dengan baik, tahu bahwa ada kegagalan dan juga ada kemenangan, tahu ada pertemuan dan perpisahan, karena kita memiliki I have a purpose for my life. Saya memiliki tujuan hidup dalam diri saya. Ketika kita memiliki I have a purpose, maka ada banyak hal di dunia ini yang memang dihadirkan, kepahitan, perpisahan, kehilangan akan bisa kita hadapi dengan tenang. Karena kita terus tahu bahwa kita dicintai, kita bisa mencapai sesuatu, dan kita bisa mandiri. Semoga ini menginspirasi, dan saya kembalikan lagi pada Mbak Firda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Dr. Catur atas materi yang luar biasa sekali ya. Terima kasih juga kepada Mbak Insira dan Mas Rangga atas sharing pengalaman-pengalaman luar biasanya yang menginspirasi bagi kita semua dan bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Mungkin lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu tanya-jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung mengisi di kolom chat atau langsung raise hand. Sepertinya tadi sudah ada yang bertanya ya, Dok ya. Bentar, saya scroll lagi. Oh, ini dari Ibu Diah, dari Turen Malang. Maaf, Dokter Catur, bisa... bukan, maaf. Sebentar. Atau langsung raise hand aja jika ada yang bertanya. Oh iya. Ah, itu ada, Novita. Oh, ada yang... Ya, silakan Ibu Novita. Bisa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi, maaf Dokter Catur, saya belum mengambil poin pentingnya ya, highlightnya dari cerita Pak Dimas tadi tentang game. Soalnya masalahnya di rumah sendiri tuh, saya itu nggak pernah kompak sama suami tentang masalah game. Jadi kalau saya lebih membatasi anak hanya sekedar tahu ya, seperti ada jadwal weekend boleh main game. Tapi kalau suami itu malah, ya ayo ini handphone nganggur gitu, ini silakan pakai gitu. Jadi itu di depan saya jadi seperti nggak jadi satu tim yang solid. Jadi kalau misalnya saya larang, dia lari ke abinya gitu. Padahal saya itu belum pernah baca satu literasi tentang psikolog tuh tentang bagaimana pengaruh game itu baik untuk perkembangan anak. Semuanya pasti akan buruk gitu, Dokter. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Novita. Tapi mungkin nanti Rangga juga akan tambahkan. Tapi kalau melihat dalam cerita-cerita Rangga ya, memang pendekatan yang dilakukan di game ini agak berbeda ya. Mungkin karena juga pengasuhan, terus kemudian peristiwa hidup yang melatar belakangi, sehingga mungkin akhirnya juga jadi berbeda. Tidak bisa kita samakan 100%. Cuma nanti mungkin Rangga bisa berbagi. Yang pertama jelas, ya ini ada Rangga sudah ya. Yang pertama jelas, Rangga tidak mendekati game dengan seperti
kita mendekati game. Anak-anak kita mungkin ya, yang mungkin digunakan untuk leha-leha, digunakan untuk bermalas-malasan, digunakan untuk menghindari sebuah aturan. Ya, yang dilakukan oleh Rangga pada waktu itu, game itu digunakan untuk curhat, tanda kutip ya. Nah, kemudian kalau dengar-dengar ceritanya, di saat mulai profesional, itu justru game ini digunakan sebagai kerangka berlatih olahraga, gitu ya. Jadi kalau misalnya sebelum main game tembak-tembakan itu dia dilatih semi militer gitu ya nggak ya? Iya, betul. Iya, kita disuruh push up kalau tidak sesuai target. Ada push up-nya, ada ininya. Jadi benar-benar berlatih seperti apa namanya? Jadi tidak yang kayak cuman mainan aja gitu. Jadi benar-benar kayak tentara yang sedang berperang dalam tanda kutip ya, ketika itu gamenya game perang gitu ya. Gitu. Yang ketiga tentu saja ada waktunya, ada batasan, kemudian ada waktu jedanya, dan kalau dalam ceritanya diawasi oleh profesional. Itu yang mungkin menyebabkan sampai hari ini Rangga pun tidak adiktif terhadap permainan ini. Gitu. Mungkin ditambahkan nggak? Silakan nggak? Oke, terima kasih dokter atas waktunya. Oke, dengan Bu Novita, Bu Novita izin, jadi berdasarkan pengalaman saya, memang kalau memang tidak kompak ya, jadi tidak sama pemikiran dengan suami. Menurut saya, kalau saya sendiri melakukan keluarga saya adalah kita selektif dalam memilih game itu untuk anak-anak. Artinya kita sebagai orang tua kita harus terjun juga ke game apa yang dimainkan oleh anak itu. Kalau kita nilai ternyata game ini tidak menggunakan akal, tidak menggunakan logika, maka bisa dieliminasi, tinggalkan. Tapi kalau ini game yang artinya ada mikirnya, menggunakan logika, puzzle, ataupun menggunakan kecepatan jari-jari tangan, itu malah menurut saya sangat membantu sekali. Kalau dari jurnal literasi di bidang bedah ya, yang saya akut, ini artinya orang yang bermain game itu akan lebih mudah nantinya dalam micro movement, dalam pergerakan tangan kanan dan kiri. Dan itu akan meningkatkan keseimbangan otak kanan dan kiri. Nantinya seorang ahli bedah yang menggunakan robotik atau akroskopi itu akan memudahkan untuk orientasi secara ruang 3 dimensi. Itu sementara saat ini yang penelitian sudah ada. Jadi begitu. Jadi usul saran untuk saya adalah selektif dalam memilih game dulu untuk anak-anak. Dengan cara kita sebagai orang tua, kita harus main juga, ikut main. Kita rasakan tujuan developer game itu untuk apa. Oh, ternyata hanya membuang-buang waktu, hanya tinggalkan. Tapi kalau memang ada suatu benefit, berpikir, logika, strategi, micro movement, kecepatan, itu sangat baik. Ya, itu dari saya. Berarti nanti kita butuh untuk ini ya, bikin sesi game sehat ya enggak kayaknya? Iya, boleh, Dokter. Iya, ya. Mungkin nanti ada waktu khusus ya terkait dengan hal ini gitu ya. Karena memang game, gadget ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita pungkiri sehari-hari terpapar terus kepada anak-anak kita, keluarga kita, dan yang lainnya. Silakan. Mungkin begitu Bu Novita ya. Artinya kita nggak bisa mengambil sepotong untuk kemudian kita terapkan sepotong pada keluarga dan anak-anak kita. Ada hal yang konteks konten yang berbeda terkait dengan apa yang telah dialami oleh Mas Rangga. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Rangga. Sama-sama. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat tadi ya, dari Ibu Profiko. Dokter Catur, saya memiliki trauma yang takut perpisahan, Dok. Bagaimana cara menghilangkannya, Dok? Takut apa? Takut perpisahan. Dan bagaimana cara menghilangkannya? Baik. Insira ada di situ nggak, Insira? Iya, Dokter. Oke. Insira, gimana mengelola perasaan takut ditinggal lagi, takut apa namanya jika ini harus berpisah? Bagaimana kalau selama ini Insira melakukannya? Kalau dari saya pribadi, ini mungkin dokter yang membantu, menurut saya sangat membantu itu
ketika saya konsultasi dengan yang profesional, dokter. Jadi seperti ke psikolog atau ke psikiater, karena dengan konsultasi dan terapi itu sebenarnya kita sedang membantu diri sendiri. Mungkin di sini mungkin terkadang masih banyak stigma gitu, dokter, terkait dengan kesehatan mental itu sendiri, yang mungkin ketika orang berkonsultasi dengan profesional itu dianggap gila atau misalnya dianggap tidak baik seperti itu. Padahal sebenarnya menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya. Mungkin seperti sama misalnya kalau kita merasakan sakit pada fisik kita, merasa nggak enak badan, pasti kan kita ke dokter, kemudian berkonsultasi seperti itu. Nah, sama halnya dengan mungkin untuk kesehatan mental dan memproses traumanya seperti itu, dokter. Baik, terima kasih Insira. Jadi siapa tadi Mbak Firda? Bu Rofiko. Bu Rofiko. Jadi untuk perpisahan itu memang sangat kompleks ya, hal-hal yang mendasarinya. Gitu. Jadi memang ada baiknya memang untuk mengatasinya kita perlu berkonsultasi jika memang ini sangat mengganggu kehidupan kita. Perpisahan itu dikatakan oleh banyak ahli itu merupakan salah satu faktor yang paling besar, salah satu menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa di masa lalu yang akhirnya hadir kembali. Gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ada banyak cara untuk mengatasinya. Mulai dari kita mengenali bagaimana kita memaknai perpisahan. Itu kita butuh waktu, karena tidak semua orang bisa mengungkapkan ini dengan baik. Bagaimana kita melihat perpisahan itu. Kadang kita melihat perpisahan itu sebagai sesuatu yang menipu kita. Kita ingat pada waktu masih kanak-kanak, kita disuruh tidur, ketika bapak kita sakit, ketika kita bangun, ternyata bapak sudah dimakamkan. Sehingga seolah-olah perpisahan itu jadi mengerikan sekali. Kita pernah mengalami perpisahan sebagai sesuatu yang sangat pedih ya, karena pada waktu itu karena perpisahan itu akhirnya kita tidak bisa melihat lagi mainan kesayangan kita. Bagaimana kita memaknai perpisahan itu sangat beragam. Kemudian bagaimana kita melihat pertemuan itu sebagai sesuatu, misalnya dulu ketika kita masih kanak-kanak kita berharap punya ayah yang support, dan kemudian ketika kita menikah kita melihat itu pada pasangan kita. Kemudian ternyata dalam perjalanan kita tidak terlalu dekat, kita sering marah-marah, dan mungkin akhirnya terjadi sebuah perpisahan di situ. Nah, akhirnya kita susah sekali untuk mengelola perpisahan pada orang-orang yang awalnya kita harapkan, kemudian tidak seperti kita harapkan, tapi ternyata kemudian kita kehilangan dia. Jadi memang banyak hal yang menyebabkan kita seringkali trauma dengan perpisahan. Itu butuh untuk kita bantu lihat apa yang melatar belakanginya, dan bagaimana kemudian kita bisa melihatnya, memaknainya sebagai makna yang baru dalam kehidupan kita. Yang sekali lagi memperkaya diri kita. Demikian. Baik, terima kasih Dokter Catur. Oh, ini ada pasien satu lagi ya, pertanyaan terakhir. Oke. Ya, dari Ibu Diah dari Turen Malang. Monggo Ibu. Ya. Ya. Mohon maaf ini saya off-kan kameranya karena saya belum dalam keadaan yang memungkinkan. Saya mempunyai 3 anak, dokter. Satu umur 22, 19, kemudian yang kecil 16. Ya, mau 16. Karena saya mau cerita sedikit tentang diri saya. Saya dibesarkan oleh seorang ibu yang dulunya mudanya pernah mengalami depresi. Jadi otomatis mungkin dia tidak paham bagaimana parenting dan bagaimana entah dia membesarkan itu dengan nalurinya. Seandainya saya tidak mengenal Islam, mungkin saya sudah saya nggak tahu, saya tidak bisa membayangkan seperti apa, karena bapak saya juga kan dari keluarga yang Nasrani, banyak yang Nasrani juga. Jadi saya ketika remaja itu saya benar-benar goncang karena ya saya merasa tidak mendapatkan yang, mohon maaf, yang seperti dokter terangkan tadi, yang itu saya tidak. Mohon maaf, saya
agak baper ya. Saya sudah berusaha untuk, saya tahu saya ada yang salah dari diri saya ini. Yang saya tanyakan itu adalah, saya khawatirkan anak-anak saya itu, karena yang pertama itu menjadi anak yang sangat pencemas dan dia ada emosional juga. Setelahnya nomor 2 itu sangat tidak percaya diri. Yang ketiga itu saya sudah banyak saya belajar parenting gini, tapi tetap saja karena saya juga belum sembuh ya. Jadi emosi saya itu kan naik turun. Ketika saya sadar, saya ingat itu semua tidak pernah terjadi kalau tidak atas kehendak Allah. Itu baru saya kemudian bisa tenang. Saya bisa mendidik anak saya dengan baik. Tapi yang pertama, kedua itu karena kondisi ekonomi juga sangat buruk ya. Jadi awal-awal pernikahan itu bukan buruk ya, sedang berjuang gitu loh. Jadi saya juga kehilangan banyak momen. Saya merasa sangat bersalah. Mohon maaf. Terima kasih Bu Dia sudah mau berbagi. Mengatasi, saya ingin anak saya lebih baik dari saya. Saya mengkhawatirkan bagaimana mereka besok berumah tangga kalau banyak yang kurang yang saya berikan. Yeah. Mohon maaf. Baik, terima kasih Bu Dia. Nah, terima kasih banyak dokter. Mohon maaf. Jazakumullah khair kasih. Jujur, apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang teoritis, sesuatu yang kita ambil dari hikmah penciptaan kita, dari pertumbuhan proses di otak kita, kemudian tentu saja dari Rasulullah yang membantu kita untuk mengenali Islam dan kemudian menjadi jalan kehidupan kita. Tapi Bu Dia, tidak harus kemudian kita sempurna betul melaluinya. Karena jujur kalau kita lihat ke belakang, justru orang-orang luar biasa itu adalah orang-orang yang kaya dengan pengalaman-pengalaman kehidupan. Kita bisa belajar sedikit dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, sebuah kisah yang ditulis di Al-Quran sebagai sebaik-baik kisah. Bagaimana di awal kehidupannya sibling rivalry, ya, persaingan antar saudara itu sempat membuat beliau dimasukkan ke dalam sumur oleh saudaranya sendiri. Bayangkan saudara berpikir untuk berbuat jahat sama saudara. Ini kan kayak ngeri banget gitu. Kemudian dia juga mengalami klaustrofobia, takut ruang gelap, seksual harassment, pelecehan seksual, dan kriminalisasi. Kemudian kita juga bisa belajar dari Nabi Musa alaihissalam. Ya, rasanya itu kalau baca kisah Nabi Musa, mengikuti pelan-pelan kehidupannya, nyesek gitu ya sepanjang hidupnya. Dibuang di panti asuhan mungkin ya kalau sekarang gitu ya. Tapi beliau dikintirkan, bertemu dengan orang yang nantinya jadi ayah tiri yang ternyata jahat banget gitu. Kemudian sempat terlunta-lunta di padang pasir gitu ya, sampai bertemu dengan calon istrinya berikutnya. Sampai di situ sudah lari jauh ya, perintahnya Allah suruh ketemu bapak tirinya lagi, aduh gitu, kayak nyesek banget gitu, kayak lelah gitu. Tapi kita bisa melihat ya siapa Musa alaihissalam. Allah menampakkan dirinya pada beliau. Kemudian kita pernah mendengar tentang Siti Asyah, wanita yang dijamin masuk surga. Ternyata dia itu istrinya Fir'aun loh. Dan Fir'aun ya tetap Fir'aun gitu. Tapi dia tetap Asyah yang dijamin masuk surga. Jadi Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Bu Dia, saya yakin sepenuhnya bahwa lelah, sakit, takut, cemas, itu sesuatu yang dihadirkan. Pasti, kata Allah SWT, dihadirkan dalam kehidupan kita. Siapapun kita, sesoleh apapun kita. Bahkan kalau kita dengar bagaimana kisah Nabi Ayub, ya, beliau justru mengalaminya di usia 80 tahun. Di usia di mana dia ya sudah solih banget gitu.
ya 70 atau 80 tahun dan mengalaminya 11 tahun ketidaknyamanan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Budiah terutama yang insya Allah selalu senantiasa disayang oleh Allah. Seperti kata Cipta Insira tadi ya, semoga saat terbawah kita itu adalah saat di mana kita sedang ditarik dan kemudian justru nanti akan jadi saat di mana momentum kita akan ada di titik tertinggi. Saya yakin ini tidak mudah. Siapapun yang mengalaminya, bahkan Maryam alaihissalam saat beliau menjelang bersalin mengatakan seandainya saja aku mati sebelum ini. Orang yang sangat solihah mengatakan hal yang sedemikian karena memang tidak mudah gitu. Dan Allah tahu persis bagaimana yang kita rasakan. Jadi alhamdulillah bisa bertemu, hadir saat ini. Pasti ini sebuah alasan kenapa kemudian bisa hadir di tempat ini. Karena insya Allah ya kita berharap memang pengasuhan, kemudian proses tumbuh kembang, itu adalah proses yang kita tidak bisa sendirian. Makanya kalau kita belajar di Sirah Nabawiyah, maka kita melakukannya bersama-sama. Mengasuh, ada saat-saat di mana baby blues datang, depresi postpartum datang, butuh sekali itu dilakukan secara bersama-sama, komunitas. Jadi tentang bagaimana ke depan, tidak tentang bagaimana di belakang. Kita insya Allah nggak akan jadi korban dari semua hal, kita akan mengambil langkah, hal-hal sedikit yang kita lakukan insya Allah dengan doa, dengan ketulusan akan jadi berkah buat anak kita. Mungkin masih ada kecemasan, mungkin masih ada ketidakpedean, mungkin masih ada ketakutan-ketakutan, tapi dengan kesadaran yang tumbuh saat ini, saya yakin akan membantu mereka untuk tumbuh dengan lebih baik. Nggak ada sebuah keputusan yang salah. Yang ada adalah keputusan yang sudah kita ambil dan belum kita ambil. Saat itu adalah keputusan yang paling tepat. Mungkin belum kita ambil. Dan insya Allah, karena masih ada pagi, Allah berikan kesempatan kita untuk mengambil yang baru. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Catur dan juga Budiah. Mungkin kita cukupkan saja nggak ya, Dok? Sudah hampir jam 7 juga. Terima kasih banyak kepada Dr. Catur, Mbak Insira, Mas Rangga juga atas materi, waktu, dan kesempatannya pada pagi hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua atas partisipasinya pada kegiatan IMR pagi hari ini, dan juga kepada seluruh tim Inalit yang sudah mempersiapkan kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih kepada YDSF yang telah mensupport IMR. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi, bisa langsung mengirimkan ke rekening yang sudah tertera ya pada layar Bapak Ibu semuanya. Kemudian kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa Inalit akan menyelenggarakan kegiatan yang tidak kalah menariknya dengan IMR, yang tentu saja terbuka untuk umum dan free ya, gratis, semua bisa ikutan, yaitu sekolah kepemimpinan dengan judul Self for Coaching Leader yang akan dilaksanakan pada besok Minggu 24 Juli 2022 bersama Coach Rio Purboyo yang merupakan manajer program Inalit dan juga direktif program spesialis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemateri dan juga Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya. Semoga kita semua selalu dilimpahi kesehatan, kebahagiaan, dan juga keberkahan. Amin. Baik, marilah kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya Firda selaku MC pada pagi hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dan juga khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.